Pernah nggak sih kamu dengar ada proyek yang habisin miliaran bahkan triliunan rupiah, dibangun bertahun-tahun, melibatkan ribuan pekerja, tapi ujung-ujungnya kosong, rusak, dan nggak kepake sama sekali? Ada gedung pencakar langit yang berubah jadi rumah liar. Ada kota baru yang jalannya gede tapi nggak ada manusia. Dan ada bandara megah yang lebih sering dipakai buat parkir pesawat bekas. Hari ini, kita bakal ngebahas 10 mega proyek terbesar di dunia yang niat awalnya mau jadi simbol kemajuan, tapi malah berakhir jadi monumen kegagalan. Halo teman-teman, balik lagi di Hakimi Fauzi. Kalau kamu suka konten sejarah modern, fakta dunia, dan cerita di balik proyek-proyek gila manusia, jangan lupa subscribe dan like ya. Saya doain yang nonton video ini rezekinya lancar, hidupnya naik level semua. Di video kali ini, kita nggak cuma bahas proyek yang gagal, tapi juga kenapa proyek sebesar ini bisa salah arah. Mulai dari gedung kosong, kota mati, sampai ide transportasi yang niatnya ngurangin macet, tapi malah bikin tambah ribet. Langsung aja, kita mulai. 10. Torre de David, gedung impian yang berubah jadi kampung vertikal. Di tengah kota Caracas, Venezuela, berdiri sebuah gedung tinggi menjulang setinggi 170 meter dengan total 45 lantai. Namanya Torre de David. Awalnya, gedung ini dirancang buat jadi pusat keuangan modern, simbol kebangkitan ekonomi Venezuela. Tapi nasib berkata lain. Krisis ekonomi dan perbankan menghantam negara itu. Proyek dihentikan. Gedungnya belum selesai, nggak ada listrik, nggak ada air, bahkan banyak dinding dan jendela belum terpasang. Dan disinilah ceritanya berubah drastis. Tahun 2007, ribuan orang yang nggak punya rumah mulai masuk ke gedung ini. Lantai demi lantai berubah jadi tempat tinggal darurat. Mereka naik motor sampai lantai 10. Sisanya, naik tangga. Di dalamnya ada warung, salon, bahkan klinik sederhana. Gedung pencakar langit yang berubah jadi permukiman vertikal liar. Tahun 2015, pemerintah akhirnya memindahkan sekitar 5.000 penghuni. Tapi sampai sekarang, gedung ini masih berdiri. Dan setelah gempa 2018, strukturnya bahkan dilaporkan miring. 9. Goldin Finance 117, gedung kosong tertinggi di dunia. Sekarang kita pindah ke China. Ada gedung setinggi hampir 600 meter, 128 lantai, dan digadang-gadang bakal jadi simbol kota elit masa depan. Namanya Goldin Finance 117. Masalahnya cuma satu, nggak ada orang di dalamnya. Proyek ini dimulai tahun 2008, tapi krisis keuangan global bikin semuanya berhenti di tengah jalan. Target selesai 2014, nyatanya sampai sekarang masih mangkrak. Banyak yang bilang sejak awal gedung ini terlalu mewah buat kota Tianjin yang nggak punya cukup pasar orang super kaya. Akhirnya, gedung raksasa, kosong melompong, jadi rekor gedung kosong tertinggi di dunia. 8. Transit Elevated Bus, ide jenius yang gagal total. China juga pernah punya ide transportasi yang kedengarannya keren banget. Bus raksasa yang melayang di atas jalan, mobil bisa lewat di bawahnya. Namanya Transit Elevated Bus atau TEB. Kapasitasnya 1.200 penumpang, kecepatannya 64 km per jam. Katanya bisa ngurangin macet sampai 30%. Tapi pas diuji coba, masalahnya muncul satu-satu. Tinggi busnya kalah sama truk besar. Mobil mau pindah jalur harus nunggu bus lewat. Busnya nggak bisa belok. Niat ngurangin macet malah bikin tambah ribet. Akhirnya, tahun 2017, proyek ini resmi dibatalkan. Bus prototipenya ditinggal begitu aja di jalur uji coba. 7. ICC Berlin, kegagalan yang terlalu mahal. Di hantum kota Berlin, Jerman,
berdiri bangunan sepanjang 320 meter. Namanya ICC Berlin. Dibangun tahun 1979, saat Berlin masih terbelah dua. Bangunan ini jadi simbol kemajuan Berlin Barat. Masalahnya bukan di desain, masalahnya di biaya pemeliharaan. Terlalu mahal. Ditambah lagi, bangunan ini terkontaminasi asbes yang berbahaya buat kesehatan. Tahun 2014, ICC Berlin resmi ditutup. Sekarang, gedung ini cuma dipakai sesekali buat pengungsian, vaksinasi, atau pameran seni. Warga Berlin bahkan menjulukinya Sleeping Beauty. 5. Forest City, kota mewah tanpa penghuni. Malaysia pernah membangun sebuah kota baru yang ambisinya luar biasa besar. Namanya Forest City. Konsepnya futuristik, penuh gedung modern, ruang hijau di mana-mana, dan digadang-gadang bisa menampung hingga 700.000 orang. Di atas kertas, semuanya terlihat sempurna. Dekat dengan Singapura, fasilitas lengkap, apartemen mewah menghadap laut. Masalahnya mulai muncul saat pasar yang dibidik ternyata bukan warga lokal. Sebagian besar properti di sini justru dibeli oleh investor asing, terutama dari China. Harga rumahnya terlalu tinggi buat warga Malaysia sendiri. Akhirnya Forest City terasa seperti kota eksklusif, tapi bukan untuk penduduk negaranya. Papan nama pakai Mandarin, sekolah pakai Mandarin, lingkungannya pun terasa asing buat warga lokal. Ketika aturan kepemilikan asing mulai diperketat, para investor perlahan pergi. Unit kosong semakin banyak. Tahun 2020, penghuninya cuma sekitar 500 orang. Kota yang awalnya dirancang ramai, akhirnya lebih sering terdengar sunyi. 4. Marble Arch Mound, bukit palsu paling memalukan. Di London, pasca pandemi, pemerintah kota punya ide cepat buat narik wisatawan. Mereka membangun sebuah bukit buatan di dekat Marble Arch. Namanya Marble Arch Mound. Tingginya sekitar 25 meter. Biayanya tembus 131 miliar rupiah. Dari jauh, terlihat seperti bukit hijau di tengah kota. Tapi saat didekati, banyak orang kaget. Ternyata bukit ini cuma rangka besi yang ditutup rumput dan tanaman palsu. Pas dibuka tahun 2021, harapan publik langsung runtuh. Pemandangan biasa saja, jalurnya sempit, dan tampilannya jauh dari kesan alami. Media mengecam, warga mengeluh, internet menjadikannya bahan lojokan. Gak butuh waktu lama, tempat ini ditutup lagi. Bukit buatan yang niatnya menghibur justru masuk daftar proyek paling memalukan di London. 3. Ciudad Real Central Airport, bandara tanpa penumpang. Di Spanyol dikenal sebagai negara tujuan wisata dunia, dan dari situ muncul ide besar, membangun bandara tambahan selain Madrid. Lahirlah Ciudad Real Central Airport. Bandara ini punya landasan pacu panjang, terminal besar, dan kapasitas hingga 2 juta penumpang per tahun. Masalahnya, 1. Lokasinya 200 km dari Madrid. Tahun 2009, bandara ini resmi dibuka. Tapi maskapai lagu, penumpang malas datang. 3 tahun kemudian, perusahaan pengelolanya bangkrut. Tanpa penerbangan reguler, bandara ini perlahan mati. Sekarang, bandara megah ini cuma jadi tempat parkir pesawat bekas. 2. Jeddah Tower, dari mangkrak ke harapan baru. Jeddah Tower dirancang buat mecahkan rekor dunia. Tingginya bakal mengalahkan Burj Khalifa. Proyek ini jadi simbol ambisi besar Saudi Arabia. Tapi tahun 2017, pembangunannya mendadak berhenti. Masalah hukum menjerat pemegang saham. Proyek raksasa ini pun ikut terseret. Selama bertahun-tahun, menara ini cuma berdiri setengah jadi. Namun ceritanya belum selesai. Sejak 2024, pembangunan Jeddah Tower kembali dilanjutkan. Satu persatu lantai mulai naik. Targetnya selesai tahun 2028. Kalau berhasil, menara ini bakal jadi ikon baru dan wajah masa depan Saudi Arabia. 1. Naypyidaw, ibu kota tanpa rakyat. Myanmar membangun ibu kota baru secara diam-diam sejak tahun 2002, tanpa pengumuman besar, tanpa sorotan dunia. Tahun 2005, pemerintah tiba-tiba memindahkan ibu kota dari Yangon ke kota baru ini. Namanya Naypyidaw, artinya kediaman raja. Kota ini punya segalanya, jalan raya super lebar, hotel mewah, lapangan golf,
Museum, gedung pemerintahan megah. Masalahnya, nggak ada yang tinggal di sana. Fasilitas umum terbatas, lapangan kerja minim, lokasinya jauh dari pusat ekonomi. Akhirnya, ibu kota bernilai miliaran dolar ini lebih sering disebut sebagai kota hantu modern. Nah, dari semua proyek tadi, menurut kamu yang paling nggak masuk akal yang mana ya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu merasa video ini menarik, jangan lupa share ke teman kamu. Dan pastinya, subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita unik dunia lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.